Kita sekarang masuk ke part 2 mengenai nilai hampiran ya. Nah, sebetulnya dengan menggunakan persamaan bidang singgung, kita juga dapat menentukan suatu nilai hampiran dari nilai fungsi f(x,y) tadi di satu titik x0, y0. Nah, kalau kita misal ada fungsi f(x,y) begitu. Ada fungsi f(x,y) mempunyai turunan parsial di titik x0, y0. Nah, pelinearan dari f(x,y) di titik x0, y0 ini adalah fungsi lxy sama dengan fx0, y0 ditambah turunan si fungsi tersebut terhadap x dikali dengan x min x0. Ini mirip dengan rumus persamaan bidang singgung yang sebelumnya. Kemudian ditambah dengan turunannya terhadap y untuk x0, y0 dikali dengan y min y0. Mirip rumus yang tadi bagian ininya sebetulnya ya. Tinggal ada bagian depannya itu fx0, y0. Nah, si lx, y ini adalah nilai hampiran dari fxy di sekitaran x0, y0. Atau biasa ditulis seperti ini begitu ya. Yaitu itu merupakan fungsi hampiran linear standar atau hampiran bidang singgung dari fx, y di titik x0, y0. Nah, itu definisinya. Lalu bagaimana kalau kita, nah sebetulnya untuk definisi ya, saya anggap kalian sudah belajar dulu, jadi di materi ini lebih fokus menjelaskan ke bagaimana menyelesaikan soalnya. Nah, kalau kita punya satu persoalan, tentukan bentuk pelinearan dari fx, y sama dengan ln x min 2y kuadrat di titik 3,1. Nah, kemudian gunakan bentuk pelinearan tersebut untuk menghitung nilai hampiran dari f3,05, 0,95. Nah, gimana? Kita jangan bingung dengan ngelihat soal begini. Kita tinggal tulis aja rumusnya tadi apa. Kita tulis rumusnya. Tadi rumusnya itu adalah L xy gitu kan. L xy sama dengan f x0, y0 ditambah gitu ya, turunan si fungsi x0, y0 terhadap x dikali dengan x min x0 gitu, ditambah gitu ya, turunan fungsi x0, y0 terhadap y dikali dengan y min y0 ya. Nah, ada nggak komponennya semuanya? Ada komponennya semuanya ini. Tinggal dibuat aja satu-satu. Ini kan kita punya fx-nya itu ya. Kita tulis nih, fx-nya itu adalah ln x min 2y gitu ya. Ln x min 2y kuadrat. Nah, dengan titiknya itu adalah 3,1. Sekarang tinggal kita cari apa? Kita runtut aja dari sini dulu. fx0, y0. Sekarang coba substitusi aja si ini. Berarti jadi ln, ini kan persamaannya nih. Nah, kita nyari yang pertama dulu, yang bagian ini. Ln x-nya itu 3 dikurangi 2 dikali 1 kuadrat. Nah, gitu kan. Jadi ln 3 min 1 kuadrat 1 dikali 2 2. Berarti jadi ln 1. Ln 1 adalah 0 kan? Udah belajar ini di Madda 1A ini seharusnya ya. Ln 1 itu adalah 0. Baru setelah itu kita butuh bagian apa lagi? Kita butuh bagian ini kan? Tinggal turunin aja terhadap x. Kita turunkan si bagian yang ini, kita turunkan terhadap x, sehingga untuk f, nah untuk f si fungsi 3,1 diturunkan terhadap x itu adalah, kalau diturunkan terhadap x berarti yang konstan itu adalah y begitu ya. Nah, kalau
Kita turunkan terhadap X sehingga yang bagian ini adalah gimana? Turunannya itu adalah 1 per ini kan, kalau ln itu kan turunan X min 2 Y kuadrat. Baru siapa yang kita turunkan itu? Ini semua lagi kan? Fungsinya ini nih. Kan ln-nya ya. Ln-nya itu fungsi. Makanya kita turunkan ln itu 1 per dikali dengan turunan yang di dalam ln-nya. Turunan yang di dalam ln-nya itu yaitu si ini kan. Ln X min ininya itu adalah 1 per X yang ini dikali dengan dalam ini. Dalam yang ini kalau kita turunkan itu adalah Y-nya yang konstan. Berarti yang sebelah sana 0 kan, yang sebelah sini udah jelas 0 ya. Nah, tinggal yang ini kita turunkan 1 dikali 1. Berarti tetap 1 per X min 2Y kuadrat. Nah, kalau kita substitusi 3,1, kita substitusi 3,1 berarti 1 per 3 dikurang 2, 1 kuadrat gitu ya. Sehingga menjadi 1 per 1 sama dengan 1 begitu kan. Nah, baru setelah itu kita turunkan terhadap Y ya. Kalau kita turunkan terhadap Y, nih 3,1 ini kita turunkan terhadap Y, jadi tetap 1 per kan? Ya enggak? Tetap 1 per yang di sini ya. 1 per X min 2Y kuadrat. Nah, sekarang bedanya kalau kita turunkan terhadap Y, maka si X yang konstan. Jadi 1 per dikali dengan turunan dalam fungsinya ini. Turunan dalam fungsinya ini kalau misalkan terhadap Y, berarti si X yang konstan kan? Konstan ya. Ini berarti 0 min 2Y kuadrat. Kalau kita turunkan berarti jadi min 4Y ya. Min 4Y. Sehingga yang ini turunannya menjadi 4Y per X min 2Y kuadrat. Kalau kita substitusi X-nya itu 3, di sini 3 dikurangi 2 dikali 1 kali 1, 1 kali 2 2, 3 dikurangi 2 1 kan, 4 dikali 1 4, 4 per 1 sama dengan 4. Udah kita ketemu, tinggal masukkan ke rumusnya tadi. Jadi bagian depannya itu apa tadi? Jadi untuk L X, Y ya, depannya tadi 0 kan ya, kita ketemu nih yang pertama. Nah, yang ini. Baru yang kedua itu adalah 1 dikali X min. X 0 nya apa? Min ya, ini ya. Min X 0 nya adalah 3. Berarti min 3 di sini. Ditambah berarti ya. B nya yang ini nih maksudnya. Nah, yang turunan itu adalah 4 kan ya. 4 dikali Y min Y 0. Y 0 nya 1 kan. Gitu. Baru setelah itu gimanain? Dilanjutin aja. Jadi 1 dikali X kan. 1 dikali min 3 min 3. 4 dikali Y plus 4Y. Plus 4 dikali min 1 min 4 ya. Min 4 benar ya. X min X min 3 ditambah min 4 sebentar. Ini min 4Y ya. Ini tuh min 4Y ya. Ini ada min 4Y ya. Berarti ini min 4, ini min 4 juga ya. Berarti di bagian ini tuh adalah min 4 dia. Nah, gitu. Yang ini coba kita hapus. Nah, baru sampai situ kan kita. Min 4 dikali Y min 4Y gitu ya. Min 4 dikali min 1 plus 4. Baru lanjutin lagi X min 3 plus dikali min gitu ya. Plus dikali plus 4 gitu. Sehingga ini persamaannya menjadi X min 4Y min 3 ditambah 4 plus 1. Ini adalah L X Y. Yang ditanya itu apa? Saat X dan Y-nya itu adalah 3,05 dan 3,05,0,95. Tinggal kita substitusi aja di sini. Berarti untuk L 3,05
3,05 gitu ya. Ininya 0,95 adalah tinggal substitusi ke sini, berarti 3,05 dikurang 4 dikali Y-nya berapa? 0,95 gitu, ditambah 1. Nah, sehingga ini menjadi 3,05 dikurangi 4 dikali 0,95, 4 dikali 0,95 gitu ya, ditambah 1 nih. Biar terang pakai warna kuning. Jadi isinya berapa? Adalah 0,25